Saat ini, para ilmuwan tahu bagaimana karakteristik dari orang tua diwarisi dan mereka dapat menghitung kemungkinan memiliki sifat tertentu atau penyakit genetik menurut informasi dari orang tua dan riwayat keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita kembali ke abad 19 untuk bertemu dengan seorang pendeta dan ahli biologi yang suka bercocok tanam bernama Gregor Mendel. Ia menanam kacang polong di halaman gereja dan disinilah ia mulai menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat. Dalam salah satu contoh yang paling klasik, Mendel menyilangkan kacang polong kuning dengan kacang polong hijau dan semua hasilnya hanya berwarna kuning. Ia menyebut warna kuning dominan karena semuanya terekspresi dalam benih baru. Kemudian, kacang polong kuning ini saling disilangkan dan menghasilkan kacang polong kuning dan hijau, yang artinya sifat dominan kuning telah menyembunyikan sifat hijau yang merupakan resesif. Dari hasil tersebut, Mendel menyimpulkan bahwa masing-masing sifat bergantung pada sepasang faktor, satu dari ibu dan yang lainnya dari ayah. Faktor tersebut disebut alel dan mewakili variasi gen yang berbeda. Terdapat kacang polong homozigot di mana kedua alelnya identik, dan kacang polong heterozigot jika kedua alelnya berbeda. Gabungan dua alel ini disebut genotip. Dan hasilnya merupakan fenotip, yaitu sifat tampak seperti warna kuning ataupun hijau. Kita dapat menggunakan diagram kotak Punnett untuk memvisualisasikan bagaimana distribusi alel. Mari kita lihat kacang polong Mendel sebagai contoh. Kita tuliskan alel kuning dominan sebagai huruf Y besar dan alel hijau resesif sebagai huruf Y kecil. Huruf Y besar selalu melebihi kekuatan huruf kecilnya. Pada hasil generasi pertama, sang ibu akan memberikan alel dominan kuning pada semua anak, dan sang ayah akan memberikan semua alel resesif hijau pada semua anak, sehingga semua anaknya berwarna kuning. Pada generasi kedua, di mana heterozigot saling disilangkan, anak mereka memiliki 3 kemungkinan genotip dan 2 fenotip dengan perbandingan 3:1. Tetapi, kacang polong juga memiliki banyak ciri. Misalnya, selain warna kuning atau hijau, kacang polong mungkin memiliki bentuk bulat atau kisut. Jadi, ada banyak kombinasi yang dapat dihasilkan. Untuk menghitung perbandingan genotip dan fenotip, kita juga dapat menggunakan diagram kotak Punnett. Tentu saja itu akan sedikit lebih rumit, dan ada banyak hal yang lebih rumit, contohnya manusia. Saat ini, ilmu genetika sudah berkembang pesat, namun semuanya dimulai dengan Mendel dan kacang polongnya.